Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi silikat and porous material, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai material berpori dan material-material silika, atau material berpori yang berbasis silika. Mengapa ini penting? Karena material-material berpori itu memiliki karakteristik-karakteristik yang unik gitu ya. Salah satunya adalah luas permukaan yang sangat tinggi. Luas permukaan yang sangat tinggi ini sangat bermanfaat kalau misalkan kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi advance, misalnya sebagai katalis, adsorben, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan material-material yang memiliki luas permukaan tinggi ini adalah material-material berbasis silikat atau berbasis silika alumina. Sebagai contoh misalnya adalah zeolit. Nah, zeolit ini berbasis silika. Nah, kemudian ada clay. Clay ini merupakan material silika alumina. Seperti itu kaolin atau kaolinit, bentonit, montmorillonit, atau material-material berbasis smectite dan lain sebagainya. Nah, material berpori itu diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu mikropori, mesopori, kemudian makropori. Apa yang membedakan antara mikropori, mesopori, dan makropori? Kita bisa lihat di sini. Mikropori itu adalah material-material dengan ukuran pori kurang dari 2 nanometer. Nah, sedangkan mesopori itu adalah material-material yang memiliki ukuran pori di antara 2 sampai 50 nanometer. Sedangkan makropori itu adalah material dengan ukuran pori yang lebih besar dari 50 nanometer. Nah, terkadang material makropori ini juga disebut sebagai material non-pori atau material tidak berpori. Mengapa disebut sebagai material non-pori? Karena saking besarnya ukuran pori itu, lebih besar daripada 50 nanometer, itu bisa dianggap sebagai tak berpori. Atau misalkan kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop elektron, baik itu SEM maupun TEM, itu porinya sangat besar, sehingga itu bisa dianggap sebagai permukaan luar, gitu, bukan permukaan dalam. Nah, contoh-contoh dari material mikropori di sini adalah zeolit, clay alam, ya, natural clay, yaitu clay yang belum dimodifikasi, yang kita ambil dari alam, itu masih berukuran mikropori. Tapi kalau dia udah dimodifikasi, nanti masuk ke dalam material mesopori. Kemudian ada aluminium fosfat. Nah, material-material mesopori, contohnya ini adalah MCM41 atau MC41. Apa kepanjangan dari MC41? Mobile Compositions of Matter tipe 41. Nah, seperti apa material MC41 ini nanti kita bahas dalam video selanjutnya atau dalam pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian beberapa aplikasi dari material berpori ini diantaranya bisa kita lihat di sini ada ion exchange, kemudian adsorption for separation, molecular sieving, kemudian ada katalisis with dehydrated zeolite. Nah, kita coba lihat satu persatu. Ion exchange atau pertukaran ion. Sebagai contoh misalnya detergensi. Apa yang dimaksud dengan detergensi? Detergensi ini adalah kemampuan untuk membersihkan sesuatu lah ya, bisa kita bilang seperti itu. Kemampuan untuk mengikat minyak, kemudian kemampuan untuk mengikat air, atau kemampuan untuk mengikat sesuatu yang berbeda kepolaritasan. Nah, prinsipnya adalah ion exchange, yaitu pertukaran ion, dimana sebagai contoh misalnya kita ambil zeolit kita aktifasi dengan menggunakan suatu aktivator tertentu, sehingga dia akan kaya terhadap suatu ion yang relatif unstable atau tidak stabil, kemudian diaplikasikan di dalam suatu lingkungan. Nah, kemudian karena ketidakstabilan ikatan dengan ion tersebut, ini akan lebih mudah bertukar atau berikatan dengan ion-ion lain yang lebih stabil. Karena kompetisi tadi. Karena adanya kompetisi antar ion tersebut, sehingga yang semulanya dia berikatan dengan ion aktivator, kemudian dia akan dengan mudah berinteraksi atau berikatan dengan ion-ion yang ada di lingkungan. Nah, sebagai contoh adalah ion-ion yang mau kita bersihkan misalnya, atau senyawa-senyawa yang mau kita bersihkan. Nah, kemudian water softener itu juga menggunakan prinsip yang sama. Kemudian ada adsorpsi untuk pemisahan atau molecular sieving dengan menggunakan dehydrated zeolite. Nah, contohnya apa? Ketika kita ingin memisahkan nitrogen dengan oksigen. Nah, gas ini kita ketahui di alam ketika kita bernafas kita menghirup nitrogen sekitar 79% dan oksigen 20%, sisanya 1% itu adalah gas-gas yang lain. Nah, kalau kita ingin memurnikan nitrogen atau memurnikan oksigen, kita bisa menggunakan molecular sieving atau material berpori sebagai penyaringnya. Kita tahu bahwa nitrogen ukurannya lebih besar daripada oksigen.
Ketika ini disaring, maka konsentrasi oksigen itu akan meningkat atau konsentrasi nitrogen itu akan meningkat, di mana nitrogen itu akan tertahan sedangkan oksigen itu akan keluar dari saringan. Drying agent itu juga sama, yaitu dengan cara mengadsorb atau menyerap air di dalam suatu sistem. Sebagai contoh misalnya kita ingin memurnikan etanol atau kita ingin memurnikan metanol dari air. Karena adanya titik azeotrop pada etanol dan metanol, sehingga kita destilasi beberapa kali pun etanol atau metanol ini tidak akan kering atau tidak akan terbebas dari air. Nah, untuk membebaskan etanol atau metanol ini dari air sisa, kita dapat menggunakan adsorben. Adsorben di sini yaitu dengan cara diserap. Nah, bagaimana air itu dapat terserap? Yaitu salah satu material yang dapat melakukan hal itu adalah material berpori yang tentunya sudah diaktifasi. Kemudian yang ketiga adalah sulfur removal from natural gas. Nah, sulfur ini merupakan salah satu komponen yang cukup mengganggu gitu ya ketika perusahaan menambang gas atau mengambil gas alam. Gas alam yang berupa metana, ya metana metana, propana dan lain-lain sebagainya, itu sehari-hari kita gunakan sebagai LNG ya, kita kenal sebagai LNG, liquid natural gas. Nah, untuk diaplikasikan lebih lanjut atau untuk diproduksi menjadi produk-produk turunannya, sulfur ini menjadi salah satu hal yang mengganggu, dapat merusak pipa, dapat merusak alat dan lain sebagainya. Ini harus dipisahkan. Bagaimana cara memisahkannya? Ya, dengan molecular sieving atau dengan adsorpsi. Kemudian katalis with dehydrated zeolite, yaitu sebagai pemercepat reaksi ya. Catalytic cracking contohnya adalah dalam produksi gasolin dari molekul-molekul hidrokarbon ukuran besar. Kemudian isomerisasi parasilen dalam produksi poliester. Kemudian konversi metanol menjadi gasolin. Nah, reaksi ini adalah reaksi bisa kita katakan reaksi polimerisasi gitu ya. Dari ukuran kecil, molekul berukuran kecil yaitu metanol, kemudian disambung-sambungkan atau diikat-ikatkan satu molekul dengan molekul yang lainnya dengan beberapa mekanisme tertentu sehingga terbentuklah gasolin dengan ukuran molekul yang relatif lebih besar. Nah, kemudian beberapa properties atau karakteristik dari material berpori yang biasa kita karakterisasi ketika kita membahas suatu material berpori, diantaranya adalah density and porosity, kemudian crystallinity, elemental composition, kemudian ada mechanical properties. Nah, densitas dan porositas. Densitas itu adalah kerapatan, kemudian porositas itu adalah bagaimana karakteristik dari pori material tersebut. Nah, apa saja karakteristik pori yang biasanya diperhatikan, yaitu ukuran pori atau pore size, kemudian volume pori atau pore volume, kemudian surface area, luas permukaan. Kaitannya adalah jika material tersebut berpori, pastinya akan memiliki luas permukaan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan material-material non-pori. Sehingga luas permukaan ini menjadi salah satu karakteristik penting yang harus kita bahas. Kemudian pore distribution atau distribusi ukuran pori. Jika kita melihat suatu material berpori, ukuran pori itu pasti tidak seragam. Tidak ada material yang memiliki ukuran pori seragam. Mendekati seragam ada. Kalau tadi kita membahas tentang MC41, itu adalah salah satu contoh material yang memiliki ukuran pori yang relatif seragam. Meskipun relatif seragam, dia memiliki distribusi ukuran pori juga. Nah, nanti kita akan bahas di lain kesempatan gitu ya. Nah, distribusi ukuran pori menjadi salah satu karakter utama untuk menentukan sifat daripada material tersebut, atau untuk menentukan kira-kira material ini sebaiknya digunakan untuk apa, atau ketika kita memiliki suatu reaksi atau memiliki suatu kebutuhan, membutuhkan distribusi ukuran pori yang seperti apa gitu ya. Nah, ini akan menjadi penting untuk dibahas. Nah, mengapa densitas porositas ini menjadi karakter yang penting? Karena kaitannya tadi adalah dengan aplikasi untuk gas adsorpsi atau absorpsi gas, kemudian permeasi dan porosity. Yaitu permeasi ini misalnya ketika kita melihat bagaimana difusi suatu fluida di dalam suatu ruangan tertentu. Dalam hal ini adalah sebagai contoh misalnya bagaimana aliran gas atau aliran fluida melewati pori-pori tersebut. Nah, ini akan sangat berpengaruh ketika kita melakukan proses molecular sieving. Kemudian ketika kita melakukan proses katalitik, bagaimana mekanisme katalisis itu terjadi di permukaan daripada material, ini perlu kita perhatikan atau perlu kita pelajari, sehingga untuk yang lebih advance-nya lagi kita dapat memodelkan bagaimana
gerak atau pola pergerakan suatu material di atas suatu permukaan. Kristalinitas atau keteraturan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang difraksi, ya, difraksi sinar X. Kemudian ada elektron mikroskopi. Nah, ini khususnya TEM, tunneling electron microscope, ini dapat melihat kristalinitas daripada suatu material yang kita perhatikan atau yang kita lihat, gitu ya. Kemudian ada elemental composition. Kita bisa menggunakan XPS, kita dapat menggunakan AES. XPS ini adalah X-ray photoelectron spectroscopy, kemudian AES atomic emission spectroscopy. Untuk menentukan secara kuantitatif komponen-komponen yang terkandung dalam suatu material. Untuk sifat mekanik atau mechanical properties, kita dapat menggunakan termografimetri. Jadi material tersebut dipanaskan dari suhu kamar sampai suhu anggaplah misalnya 1500 derajat Celcius. Secara termografimetri pada suhu 100 air akan terserap, air akan menguap gitu ya, karena air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius atau berubah fasa dari cair menjadi gas pada suhu 100 derajat Celcius. Dengan mengetahui kandungan air dalam suatu material, kita dapat memperkirakan sifat higroskopisitas daripada material tersebut. Kemudian jika material tersebut mengalami komposit atau terdapat pengotor zat organik, itu akan terdekomposisi pada suhu sekitar 275 sampai 350. Nah, dengan melihat pengurangan massa pada suhu tersebut, kita dapat memperkirakan berapa pengotor zat organik di dalam material tersebut. Sampai akhirnya suhu 900, 1000 sampai 1200. Nah, komponen-komponen yang terdekomposisi pada rentang suhu tersebut itu dapat diprediksikan melalui metode termografimetri.